Hai adik-adik, gimana kabarnya? Sudah seminggu loh kita nggak ketemu. Sekarang kita ketemu lagi di acara Mari Menyapa Bersama Anak. Sudah kangen belum? Hari ini kita mau mendengarkan cerita. Sebelum kita dengerin cerita, kita mau nyanyi dulu. Yesus sayang semua. Kita nyanyi yuk. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang ayah, sayang ibu, sayang kakak, sayang adik, sayang kakek, sayang nenek, sayang semua. Nah, adik-adik, dari lagu ini kita belajar bahwa Yesus tuh menyayangi semuanya. Adik-adik sayang nggak? Sayang siapa? Sayang mamanya, sayang papanya, sayang kakaknya, sayang adiknya. Terus teman-temannya di sekolah, teman-temannya di les, tetangganya, semuanya harus disayangi. Nah, supaya kita semakin menyayangi, kita ulang sekali lagi ya. Yuk kita nyanyi lagi, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang ayah, sayang ibu, sayang kakak, sayang adik, sayang kakek, sayang nenek, sayang semua. Nah, sekarang adik-adik bisa duduk yang manis. Kita mau mendengarkan cerita. Tapi sebelum dengerin cerita, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa dulu. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan ceritamu melalui acara Mari Menyapa Bersama Anak. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan menyiapkan hati setiap kami sehingga cerita yang boleh kami dengar boleh bertumbuh di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita kedatangan tamu spesial loh. Tadi kakaknya sudah kenalan sama tamu spesial kita hari ini. Namanya, mau tahu nggak? Namanya Kak Heyi. Kita mau panggil dulu Kak Heyinya. Siap-siap. 1, 2, 3. Kak Heyi. Wah belum denger kayaknya. Lagi-lagi. 1, 2, 3. Kak Heyi. Yang manggil saya siapa ya? Wah. Mbak Septi. Ini loh teman-teman Kak Heyinya. Mbak Septi sekarang jadi cantik ya. Ya ampun. Iya dong. Halo adik-adik. Tadi sudah menyapa adik-adik ya? Iya, tapi Kak Heyinya kan belum. Belum. Ayo kenalan Kak Heyi dulu. Kenalan dulu. Kenalin. Nama Kak Heyi. Kak Heyi. Nama Kak Heyi. Kak Heyi. Apa? Nama Kak Heyi. Kak Heyi. H-E-Y-I. Salam sehat adik-adik. Nutupin ya? Enggak ya? Oke. Gimana Mbak Septin? Kak Heyi dikasih tugas apa nih? Kita hari ini mau dengerin cerita. Tapi dari versinya Kak Heyi. Kak Heyi mau cerita apa ya hari ini? Kak Heyi sudah bawa buku luar biasa. Buku apa ya? Adik-adik punya nggak ya? Adik-adik punya nggak di rumah? Coba baca nih, tanya. baca. Kelihatan nggak ya? ALKITAB. Alkitab. Kak Heyi mau cerita tentang berbagi. Tuh. Nanti kita baca bersama, tapi tidak semuanya dibaca. Kalau mau dibaca semua boleh di rumah masing-masing ya. Nanti Kak Heyi mau bukakan Lukas pasal 10. Ayat? Nanti kita baca
bersama-sama ayatnya 33 sampai 35. Gitu. Oke? Oke. Kak Ayi cerita ya? Boleh. Mau tetap di sini aja nemenin Kak Ayi? Dong, saya mau keluar aja. Ayo. Oke. Dadah dulu. Dadah. Dah. Ya, adik-adik. Tema kita, judul kita apa tadi? Berbagi. Berbagi kepada semua orang, terlebih lagi kepada teman. Siapa yang pernah diberi hadiah sama papa, mama, sama ayah, ibu, atau sama utinya, atau sama temennya? Ayo, tunjuk jari. Kak Ayi juga tunjuk jari. Kakak-kakak di situ juga tunjuk semua. Pernah dikasih hadiah? Kalau dikasih hadiah seneng enggak? Hah? Cemberut? Dikasih hadiah kok cemberut? Nih, Kak Ayi punya jam nih. Pak Ayi itu kalau punya jam tidak pernah beli tapi dikasih. Senengnya minta ampun. Apalagi kalau pas acara ulang tahun ada yang ngasih hadiah. Ada roti, ada pisang goreng, ada telo goreng, ada penggorengan. Seneng dikasih hadiah. Adik-adik juga kan? Nah, dikasih itu mesti menyenangkan. Dan orang tua itu sudah ngasih kalian banyak sekali loh. Adik-adik dikasih apa? Ayo. Mainan? Betul, mainan. Apa lagi? Ayo. Buku? Betul. Apa lagi? HP? Betul, dipinjemi orang tua. Apa lagi? Kasih sayang. Nah, berbagi pada teman, berbagi kepada orang lain, terlebih lagi orang tua harus dilandasi kasih sayang. Pilih mana? Dicemberutin teman atau dikasih senyuman sama teman? Kalau Kak Ayi sih maunya dikasih. Kalau dikasih senyuman itu rasanya gitu, menyenangkan. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita lihat kitab suci ya. Tadi di Alkitab kita buka Lukas pasal 10 ayat 33 sampai 35. Kalau nanti malam dibaca bersama-sama dari ayat 25 sampai 37 boleh. Tapi sekarang Kak Heyi mau bacakan ayat 33 sampai 35. Nanti ada ceritanya, menarik. Gini ya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Amin. Yang berbahagia setiap orang yang menerima firman Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik, ini ceritanya apa tadi? Ada seorang Samaria yang menolong orang yang sedang menjadi korban apa? Perampokan. Itu kalau dibaca komplit itu ada ceritanya. Ada orang keluar dari kota Yerusalem, mungkin dia mau camping gitu ya, dia mau rekreasi ke suatu tempat, jalan dia. Jalan. Mendadak ada 3 orang memakai kuda, berewokan, bawa parang gede, lalu kemudian harta atau nyawa. Nakuti. Lalu orang ini dirampok adik-adik. Wah, disakiti, kasihan sekali sampai terjatuh bluk. Berdarah-darah. Kasihan.
Kemudian hartanya diambil semua, tasnya dibawa semua, apa itu peralatan-peralatannya dibawa semua. Dan orang ini hanya bisa meringkuk kesakitan. Lalu datang orang Lewi. Tahu nggak si Lewi itu siapa? Oh, sebelum orang Lewi, imam dulu ding. Kak Eyi lupa. Imam itu kalau cara sekarang itu petinggi gereja, pemimpin gereja. Pemimpin bait Allah waktu itu. Keluar dari Yerusalem, lihat si orang yang meringkuk kesakitan itu. Gimana? Nolong enggak? Nanti baca ya. Ya, begitu lihat, siapa itu? Enggak nolong adik-adik, malah pergi. Yang terjatuh, yang dirampok kesakitan hanya bisa aduh gigiku copot semua ini, aduh kakiku berdarah-darah ini. Lalu datang lagi orang Lewi. Orang Lewi adalah suku yang mendapatkan tugas untuk merawat bait suci, menyiapkan segala perlengkapan bait suci. Jadi Lewi ini orang yang beriman. Tapi begitu melihat ada seorang yang terjatuh, menolong? Ternyata tidak. Seperti para imam tadi, cuman lewat, siapa sih dia? Kasihan adik-adik. Lalu datanglah seorang Samaria. Samaria siapa dia? Orang Samaria itu adik-adik adalah orang yang dimusuhi oleh mereka yang menyebut diri suci tadi. Imam, Lewi, bahkan orang-orang Yahudi gak suka sama Samaria. Dan jelas yang jadi korban tadi orang mana? Orang Samaria atau orang Yerusalem? Yahudi. Orang Yerusalem. Orang yang memusuhi orang Samaria menjadi korban. Dan kemudian orang Samaria ketika melihat dia terjatuh, apa yang dilakukan? Lihat, kasihan, tak tolong diangkat, dijenggeleke. Jenggeleke itu bahasa Indonesianya apa ya? Kepalanya diangkat, kemudian dikasih air, dikasih minum. Seger dia, lalu dibawa ke atas keledainya, lalu dibawa lagi ke penginapan. Dan dia ngomong sama pemilik penginapan, Pak bro, tolong ini saudara saya ini dirawat ya. Tak kasih 2 dinar, nanti kalau kurang kembalinya tak tambahin lagi. Tolong dirawat sampai dia sembuh. Saya nggak mau tahu, pokoknya dia harus sembuh. Ya sekarang dari imam, orang Lewi, sama tadi siapa orang Samaria, siapa yang baik? Lewi, imam, atau Samaria? Orang Samaria. Kenapa kok baik? Mau menolong orang meskipun orang itu golongannya membenci dirinya. Nah, kita juga harus begitu. Sebelum cerita kita lanjutkan, kita mau nyanyi. Kakak-kakak, mana kakak-kakak tadi? Jauh ya. Ya sini kak. Sini kak Nino, sini. Ayo cepet sini, jangan jauh-jauh. Loh di mana? Sini loh kak Nino, mana sih? Sudah di sini pak. Sudah semenit gede ini raketok. Kita mau nyanyi apa? Nyanyi apa? Kita mau nyanyi Dari Terbit Matahari. Adik-adik bisa enggak? Tunggu. Dari terbit matahari ngapain? Matahari terbit sampai dengan masuk sampai kemudian terbit lagi ngapain? Ngapain ya? Coba kita lafalkan ya. Dari terbit matahari terus sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk kita nyanyi. Adik-adik yang duduk di sana, yang duduk di situ, yuk berdiri. Semuanya berdiri, ayo berdiri kakak-kakak, yuk semuanya berdiri. Kita nyanyi bersama-sama ya. Dari terbit matahari. Ayo Kak Nino. Tepuk tangan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan
Oke, sekarang kita perhatikan lagu ini indah sekali. Kakak-kakak boleh ke sana lagi loh. Boleh ke sana Nanti lagi. panggil lagi ya. Oke. Ya? Yo, sana. Nah, hush. Gak gitu, Bu. Adik-adik, dari terbit matahari sampai masuk lagi, sampai terbit lagi, masuk lagi, terbit lagi, masuk lagi. Terus itu maksudnya apa? Maksudnya adalah seluruh waktu. Seluruh waktu kamu gunakan untuk apa? Ayo yang di rumah tuh. Yang kelas berapa? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD. Kelas 7, 8, 9, 10, 11, 24, 50. Oh ada ya kelas 50 ya? Enggak ada ya. Ayo ngapain? Dari terbit sampai pada masuknya. Bangun tidur ngapain pertama? Ada yang bangun tidur doa? Ayo. Tunjuk jari. Yang bangun tidur langsung doa. Ada yang bangun tidur lalu cari HP? Ayo, cari. Cari. Tunjuk jari. Yang bangun tidur langsung cari makanan? Ayo, ada. Dari terbit matahari harusnya untuk memuliakan nama Tuhan. Artinya hal-hal positif. Bukannya kemudian bangun tidur, bukannya ingat Tuhan tapi ingat HP. Aduh, aku game cacingnya belum selesai. Aduh, aku game apa itu yang trun itu. Yang wah, aku belum mengalahkan itu yang shadow fight. Wah, kok malah HP-an terus. Loh Pak Pendeta, kan ini di rumah disuruh pakai HP. Ya disuruh pakai HP kan untuk pelajaran, bukan untuk mainan. Ayo enggak? Ada? Nah, kalau gitu harus gimana? Enggak boleh pakai HP? Boleh, tetapi segala sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Bukalah YouTube GKJ Jatimulyo, menyapa bersama anak siap Sabtu. Ayo jam berapa? Jam 9, bukan 10, gak ada 10. Buka, lihat, bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Loh Pak, kalau gitu harus nyanyi terus. Ya enggak. Apa? Kasih senyuman pada orang tuamu. Kalau minta es krim gak dikasih, marah nggak? Ayo, itu yang setiap hari maunya jajan terus. Ayo, ayah, papa, es krim. Nanti dok, apa sama ayah, mama belum punya uang nih. Kok nggak punya uang? Harus punya. Bagus nggak seperti itu? Kan harus mengasihi. Nah, adik-adik coba lihat, orang tuamu itu mengasihi kamu sejak kamu lahir. Kamu digendong, kerasa enggak? Kamu digendong, digendong kan? Panas, dikompres, diperiksakan, disayang. Udah gitu, udah digendong gak hormat lagi. Masa digendong kok terus ngompolin orang tuanya? Ayo, waktu bayi, ingat gak? Lupa pasti, tapi kan gitu. Orang tuamu mengasihi kamu. Yang dibagikan orang tuamu untuk dirimu adalah kasih, itu dasarnya. Jadi kalau kamu dikasih hadiah, itu karena kasihnya orang tuamu. Jadi kalau kamu diberikan mainan, kamu diberikan buku-buku, diberikan macam-macam, itu karena kasihnya orang tuamu. Bahkan, jangan makan es krim dulu, nanti kamu jadi sakit, kan sedang batuk. Kalau sakit batuk, yang rugi siapa? Ayo, kamu kan? Jadi kalau orang tuamu melarang jangan makan es krim dulu, masih batuk, itu berarti kamu sehat dulu. Gak mungkin gak dibelikan sama papa mama atau kakung atau eyang putri, pasti dibelikan, tapi sehat dulu. Kamu diberi kasih oleh orang tua, maka kamu juga harus berbagi kasih kepada orang tua. Wah, contohnya apa? Hah? Berbagi kasih sama orang tua contohnya apa? Ayo, ada yang tahu? Tunjuk jari. Kalau tahu, besok ketemu darat sama Pak sama Kak Heyi, ya tahu, di gereja Jatimulyo, nanti kasih permen. Wah, permen yang tidak bikin sakit gigi. Permen apa? Permen yang bukan permen betulan. Ketipu yuk. Nanti dapat hadiah dari Kak Heyi. Entah pensil, entah apa. Ayo, contohnya apa? Bisa tulis ya, nanti di komentar itu loh, di komentar YouTube-nya itu loh, nanti ditulis contoh berbagi kasih untuk orang tua. Tak
Catat, nanti kakak-kakak catat ya. Tulis komen di situ. Oh, nanti contohnya, misal nih. Contohnya kalau orang tua sedang membutuhkan bantuan mengambilkan sendok, mau mengambilkan sendok. Ah, itu contoh berbagi kasih juga. Tulis ya. Nanti Kak Heyi kasih hadiah. Ning sing nulis nggak boleh orang tuanya, tapi yang nulis anak-anaknya. Oke, ketemu, bisa ketemu Mbak Titin, lalu Mbak siapa lagi? Mbak Siti, lalu Mbak Siti, Mbak Kristi, lalu Mbak Septin dan yang lain juga Kak Heyi. Oke? PR ya. Nah, sekarang bagian terakhir. Kenapa kita harus berbagi kasih? Karena kita sudah dikasihi Tuhan. Mengapa kita harus berbagi kasih? Karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kita, maka kita mengasihi semua. Amin. Amin. Nah, sekarang kita panggil kakak-kakak kita yang ganteng dan yang cantik. Kak Nino, Mbak Septin, mana ya? Kak Heyi nggak pakai kacamata, raketo. Sudah. Wah, gitu. Mana sih? Punya saya. Mbak Septin itu tentang berbagi kasih. Ternyata berbagi kasih macam-macam ya. Macam-macam. Terima kasih loh Pak ceritanya. Iya, itu juga Kak bagi Heyi. kasih saya untuk kita semua. Benar. Jadi cerita hari ini tentang berbagi kasih. Kita dikasih cerita sama Kak Heyi. Iya. Nama Kak Heyi Kak Heyi. Nanti mau ketemu lagi nggak sama Kak Heyi? Kalau mau ketemu lagi, pantengin terus YouTube-nya. Suatu hari nanti, nggak tahu minggu depan, nggak tahu minggu depannya, ketemu lagi sama Kak Heyi. Ceritanya beda lagi? Beda lagi. Oh, beda lagi. Nanti kan tadi. Apa? PR-nya. PR-nya. Ditulis di kolom komentar. Nanti yang bener. Wah, dapat hadiah dari Mbak Titin nanti. Iya, dari Kak Heyi juga. Oh, dari Kak Heyi, dari Mbak Titin loh, dari Kak Heyi dan Mbak mbak-mbaknya. Titin urunan. Bagi 2 nanti. Oke. Oke, Gitu terima kasih. Kak Heyi pamit dulu ya. Ini Kak Heyi iya. harus berbagi kasih yang lain. Berbagi kasih sih tempat yang lain. Ya, boleh, ini boleh. Teman-teman dari planet Pluto itu menghubungi Kak Heyi. Oh, iya. Pakai telepati. Tuh, gitu. banyak loh yang mau dengerin. Bercanda ding, masa kayak gitu. Padahal kasihnya banyak, mau dikasih-kasih yang lain loh. Oke, dadah ya. Terima kasih dadah, Kak Kak Heyi. Nino. Dadah teman-teman. Nah, itu tadi cerita dari Kak Heyi. Siapa yang senang berbagi? Nanti jangan lupa PR-nya. Berbagi kasihnya apa aja? Di komen di YouTube-nya. Nah, kita udahan dulu, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah berbagi kasih kepada kami, sehingga kami juga boleh berbagi kasih kepada orang lain. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa berbagi kepada teman-teman kami, saudara kami, maupun orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita tutup acara Mari Menyapa Bersama Anak, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Nyanyinya Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya. Tahu gerakannya enggak? Kita berdiri dulu sambil gerak-gerak. Ya, kita nyanyi Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia.
Itu tadi adik-adik cerita kita hari ini. Sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan, minggu depannya lagi. Jangan lupa untuk tetap tonton kita di Mari Menyapa bersama anak. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu. Hari ini aku gembira, hari ini aku bahagia.